Halo guys, sekarang saya akan share video ya masalah perbaikan mesin las. Mereknya ini ProHack 120 inverter ini. Katanya sih made in Jerman. Entah Jerman sungguhan apa Jerman-Jermanan. Kebanyakan sekarang kan sudah produk Cina ya, sudah lisensi. Tapi kali ini saya akan membuat video ini flashback guys ya. Jadi gak dari awal saya membuatnya itu di video, karena saya gak berniat untuk membuat video ini disebabkan di video-video lain, di channel-channel YouTube lain itu sudah banyak mengenai perbaikan mesin las. Jadi saya tenang-tenang saja, saya bongkar. Ternyata setelah saya cari di YouTube gak ada ya, gak ada videonya, masih belum ada. Yang ada cuma review cara pemakaian, besarnya api kayak apa, dipraktikkan ngelas. Jadi perbaikannya itu gak ada, belum ada untuk yang ProHack inverter 120 ini. Makanya video ini saya buat itu flashback ya, flashback dari belakang ke depan sampai di tengah ke belakang, pokoknya kocar-kacir lah gitu ya. Yang penting bisa dimengerti, yang penting bisa memberi masukan ya bagi mereka-mereka yang ingin memperbaiki mesin las inverter ProHack yang kayak gini. Ini kalau ini sudah sembuh guys ya, ini sudah endingnya ini. Nah, coba akan saya hidupkan. Ya ini ya, sudah sembuh ya. Sekarang saya akan membahas dulu guys ya, kenapa mesin las ini harus diservis. Ini gara-garanya ketika ngelas ya guys ya, katanya si empunya, ketika ngelas moro-moro lampu OC nya itu menyala ya. Kemudian kalau diteruskan ngelas, lampu OC dengan lampu powernya itu kedap-kedip kayak disco, dibarengi juga kipasnya ya, kayak gitu. Lambat laun akhirnya nanti mati juga, kemudian hidup lagi, mati lagi, perlahan-lahan gitu lagi, dan apinya itu tidak keluar. Jadi karena hal seperti itu, saya mengambil kesimpulan bahwa mesin las ini yang kena atau penyakitnya itu ada di IGBT. Makanya IGBT-nya langsung saya pesankan dengan tipe dan nomor yang sama walaupun tidak persis. Tipenya ini ya, ada di layar. Kemudian waktu beli guys ya, saya belinya itu beli online, dan ketika datang masih baru, mulus, tidak ada bekas-bekas solderan. Saya ukur dengan alat ini guys ya. Yang baru saya ukur dengan alat ini, ternyata yang baru dengan yang lama itu kurang lebihnya persis sama. Kaki-kakinya itu ada yang nggak nyambung alias mati menurut alat ini dan juga kesimpulan saya. Dan saya sempat klaim kepada penjualnya di toko online-nya kalau barangnya itu bermasalah, dan dia itu siap untuk menerima barang ini untuk dikembalikan ya, untuk ditukar dengan yang lain. Tapi saya punya tindakan nekat guys ya. Saya buka mesin ini, kemudian setelah dilepas saya ukur lubang kaki-kakinya di motherboardnya ya, di papan utamanya, karena ini satu papan guys ya, gak seperti Lakoni 120. Setelah saya ukur lubang-lubangnya, lubang-lubang kakinya ini, waktu ini dimasukkan ke tegangan dan tegangannya dihidupkan, ternyata lubang di kaki-kakinya itu tidak ada tegangan ya, alias nol. Terus lampu OC-nya ini hidup terus guys ya, lampu power hidup, lampu OC-nya itu hidup terus, gak seperti waktu ada IGBT-nya.
Kalau waktu ada IGBT-nya dia itu mati, kalau dibuat ngelas kemudian lampu OC-nya nyala, tapi kalau IGBT dicabut, OC langsung nyala. Tidak mati-mati. Waduh, ada yang kena ini menurut kesimpulan saya. Jadi setelah saya ukur itu 0 kaki-kakinya, saya masih tidak putus asa. Saya nyoba ngukur kaki-kakinya itu diukur frekuensinya guys, pakai AVO ini ya. Ini mereknya Sanwa CD800A. Dan setelah saya ukur, ternyata ada frekuensi walaupun tidak ada tegangan ya. Frekuensinya itu pas dengan punyanya IGBT, yaitu 62, sekian kilo ya. 62, sekian kilohertz. Kalau punyanya MOSFET itu sekitar lebih dari 100 sedikit, entah 110 atau 120 kilohertz. Jadi saya nekat pasang guys ya. Setelah dipasang, dibuat ngelas, ya kurang lebih kejadiannya sama dengan yang awal tadi waktu mesin las ini baru datang. Dan kemudian saya matikan, saya dekatkan telinga, saya hidupkan lagi, mau hidup tapi tidak ada bunyi klik. Biasanya ada bunyi relay klik kayak gitu yang nyambung. Saya punya kesimpulan bahwa hal ini bermasalah di relaynya atau jalur menuju relay. Dan kemudian saya bongkar di sekitar relay, ternyata ada semacam MOSFET kecil yang biasanya tipenya itu IRF Z24N ya kalau di mesin-mesin las lain, tapi kalau ini tidak, pakai transistor 9013. Dan yang menghubungkan kaki-kakinya itu ada diode yang kayak Zener, dan juga ada Zener yang nilainya 4,7 volt atau 4V7. Jadi kesimpulan saya ternyata itu benar, masalahnya itu di relay. Makanya relaynya itu, kakinya itu saya jumper ya. Kemudian setelah saya hidupkan, saya jepit kedua jumper di kedua kakinya itu, kaki di platinanya di dalamnya, bukan di dalam relaynya, bukan, di bawahnya, di solder-solderannya. Dan ternyata kalau sudah dibuat ngelas normal, tidak seperti sedia kala berdisko, tidak seperti itu ya. Ini berarti masalahnya bukan di MOSFET, ternyata masalahnya di transistor S9013 dan juga Zener 4V7 volt yang harganya masing-masing, yang transistornya itu S9013 kurang lebih Rp500, sedangkan Zenernya itu kurang lebih harganya Rp1.000. Oh, ada anunya juga yang putus guys, diode kayak Zener bentuknya, itu nomornya 4148. Nggak tahu harganya berapa ya, kurang lebih 1000 juga, tapi karena saya ada lepasan, saya pasang itu semua dan akhirnya normal seperti ini. Untuk video mulai dari nyoder ini ya, nyoder IGBT, terus ngasih jumper, terus mengganti diode yang kayak Zener sekaligus Zenernya ya, dan juga mengganti transistor, membuka relaynya ditaruh menggantung karena kesulitan nyoder, gimana semuanya itu videonya akan ditayangkan setelah ini. Seperti yang saya katakan tadi, ini videonya flashback ya. Ini sebetulnya sudah akhir, tapi ini saya taruh di awal. Karena yang saya katakan tadi, saya gak berniat untuk membuat video bongkar Pro Hack ini. Menurut orang yang ngajari saya pun, yang punya channel YouTube namanya Mas Satria Sutrisno ya, nama channelnya sekaligus nama orangnya mungkin ya, itu juga angkat tangan. Saya gak punya data Pak untuk perbaikan
inverter ProHack 120. Saya punya cuma satu datanya katanya. Entah data apa, saya sekalian tidak minta. Wah, ini saya pusing sendiri. Oke, langsung ke tayangan videonya berikut ini. Mas, saya yang beli transistor IGBT ke jenengan kemarin lusa ya ini ya. Ini kok mati nih mas. Tipenya FGH. Oh kok FGH. Ya FGH 40 N60 SFD. Nih ya, saya ukur ya. Ini masih mulus, gak disolder-solder. Dan ini lagi bukan refurbish ya. Kalau refurbish ada bekas solderan, tapi ini enggak. Ini berarti mulus dari toko memang gini. Dari pabrikannya memang gini ini. Nah ini mas, kebaca diode ya. Kebaca diode, ini berarti mati. Kalau yang masih normal mas, kayak gini nih ya, saya ukur. Tapi ini bukan IGBT, ini MOSFET. MOSFET dengan IGBT itu hampir sama. Serupa tapi tak sama ya, tapi fungsinya sama itu. Ya. Ya, kebaca gini mas. NE MOSFET berarti. Kalau yang tadi biasanya terbaca IGBT di sini ini. Coba jenengan mungkin kurang puas, tak ambilkan transistor biasa. Ya. Ya, ini. Ini berarti transistor tipe NPN. Bukaan ini saya ini. Bukaan dari alat elektronik yang sudah gak kepake tapi masih hidup. Ya apa masih mati mas, bahkan kedua-duanya itu mas mati mas. Besok dikembalikan, diporup. Tapi ini sampean gak duwe alat kayak gini yo, diporup kok dikirim meneh. Mati meneh. Mendingan gini aja wis, tunggu-tungguan saya mau datang ke rumah jenengan, ke dalam jenengan, saya bawa alat ini, tak milih sing oke. Tak milih sing hidup, takutnya jenengan sing mati ketipu sampean berarti sing kulaan itu. Tapi kalau ini bukan refurbish ini asli dari pabrikan ini. Kalau refurbish yang seperti saya katakan tadi, ini kakinya ada bekas solderan. Ini enggak, ini bagus ini. Cuma takutnya ini buangan dari pabrik, sudah disortir, dijual lagi, dibeli, digolak sama jenengan ini. Begitu? Ini IGBT-nya saya pasang ya guys ya. Meskipun menurut alat tester ini mati ya, atau putus, tapi bukan short. Ini saya pasang, saya paksakan pasang ya guys ya. Tidak apa-apa lah, saya rugi kalau umpamanya ini memang betul-betul mati. Ya ini ya, masih belum disolder ya. Ini ceritanya setelah yang lama itu dibuka. Ya ini ya. Ya ini. Kalau ini di tester dengan ini sama, kurang lebihnya persis dengan yang ini. Tapi kalau pakai tester analog, sayangnya saya gak punya. Saya ngempung ke temen, ini R-nya putus, kan di dalamnya juga ada R, ada C ya, ada restan, dan ada kapasitor. Kalau yang ini R-nya normal, tidak putus, dan kapasitornya juga normal. Nanti akan diuji cobakan lampu OC-nya mati, sekaligus keluar tegangan apa enggak. Kalau ini memang betul-betul sudah normal, berarti dapat dibuat acuan bahwa tester ini tidak bisa digunakan untuk mengukur
IGBT, tapi bisanya cuma untuk MOSFET. Kalau untuk kapasitor, untuk diode, untuk resistor, untuk lilitan, induktansi, ini bisa ini. Kita nanti buktikan ya. Setelah saya ganti ini OC-nya mati apa enggak. Kalau OC-nya mati berarti sudah normal, berarti dapat dibuat acuan yang seperti saya katakan tadi. Oke, akan saya nyoder dulu, akan saya selesaikan dulu yang ini. Ini sudah disolder guys ya. Akan saya uji coba mau menghidupkan, lampu OC-nya bisa mati atau apa enggak. Ya, ini saya matikan lampunya biar nampak, bisa diketahui lampunya itu hidup semua apa cuma hidup satu punya power tok. Oke, akan saya hidupkan. Ya, ternyata OC-nya mati guys ya. OC-nya mati. Berarti MOSFET-nya ini kok MOSFET IGBT-nya normal guys ya. Cuma menurut ini aja mati. Oke, akan saya tes ya, tegangannya keluar apa enggak. Ini saya arahkan ke 200 V DC. Akan saya tes. Ya, sudah keluar guys ya. 51,5. Jadi kesimpulannya, menurut saya, hati-hati dengan alat ini. Alat ini tidak bisa untuk mengukur IGBT ya. Tidak punya kemampuan mengukur IGBT, tapi mungkin IGBT kecil lainnya mungkin bisa ya. Tapi untuk IGBT yang besar kayak ini kayaknya tidak bisa ya. Saya agak lupa inget atau gimana itu. Saya pernah ngukur IGBT tapi yang kecil-kecil, bisa pakai ini. Kalau MOSFET ya memang MOSFET transistor apa bisa pakai ini. Jadi sudah dibuat acuan guys ya. Hati-hati dengan alat ini. Nah, alat ini tidak bisa untuk mengukur IGBT. Itu menurut alat yang saya beli. Entah kalau ada tipe-tipe lain yang multifungsi. Ya, alhamdulillah guys ya, akan saya coba ngelas ini. Ini sudah terpasang semua guys ya. Walaupun tidak betul semuanya, tapi masih terbuka. Tutup boxnya masih belum dipasang ya. Jadi akan saya coba lagi menghidupkan dan ukur tegangannya. Tadi tegangannya diukur waktu PCB-nya masih ada di bawah, masih belum masuk box. Sekarang sudah masuk box. Mau dihidupkan. Ya, ini guys ya. Akan saya ukur tegangannya. Ya itu guys ya, keluar 55,5 volt ya, 55,4 55,5 volt DC ya. Ini OC nya sudah mati ya, walaupun ini diputar-putar kayak gini. Ini akan saya uji coba untuk ngelas guys ya. Kayaknya ini masih belum normal, tapi kalau masalah IGBT-nya kayaknya sudah normal ya, sudah bisa ngelas berat. Dicoba dulu sebelum memvideo. Tapi setelah saya coba tadi langsung lampunya itu pedap-pedip lagi, lampu OC-nya. Ya, sekarang ini saya videokan ya. Ya. Oke. Ini medianya di sini. Dibikin agak jauh ya, coba lihat sini ya. Akan saya buat ngelas.
Ya, lampu OC-nya hidup lagi, guys. Nah, kemudian pedap-pedip kayak gitu, guys. Nah, kalau masih bisa ngelas tapi pedap-pedip kayak gini, masalah di MOSFET sudah, atau di IGBT, bukan MOSFET, IGBT-nya sudah selesai. Tapi ini masalahnya di relay. Entah ini relaynya mati atau hubungan ke relay yang menghidupkan switchnya, yang menghidupkan kumparannya itu ada yang trouble. Jadi ini harus dibiarkan dulu agak lama untuk mengkosongkan isinya elko. Kalau sudah kosong dihidupkan bisa normal lagi, baru ini akan dijemper. Kalau ini langsung dijemper dihidupkan, bisa-bisa yang namanya MCB-nya itu mati, jeglek PLN-nya. Oke, akan saya tinggalkan agak lama dulu. Akan saya off-kan videonya dulu ya. Oke, ini akan saya hidupkan lagi. Mic-nya akan saya taruh di atasnya relaynya, guys ya, biar ketemu bunyi klik apa enggak. Kalau tidak ada bunyi klik berarti relaynya tidak fungsi. Jadi harus dijemper kayak gini. Enggak fungsinya bukan relay mati, bisa-bisa ya. Tapi bisa juga relaynya mati. Atau dapat dipastikan hubungan ke relaynya ya, hubungan yang menghidupkan kumparannya itu, solenoidnya itu ada yang nggak benar. Coba akan saya hidupkan. Ini ya, saya dekatkan ya, saya tempelkan. Ya, ada bunyi klik guys ya. Kayak bunyi klik berarti tidak fungsi. Langsung akan saya jumper ini. Nah, ini saya jumper. Kemudian ini sudah mulai nyoba ngelas ya. Tidak OC ya guys ya. Itu dalam keadaan full. Ya itu guys ya, tetap tidak mati, berarti masalahnya bukan di IGBT. IGBT sudah selesai masalahnya, tapi ini di switchnya relaynya, bukan relaynya ya, tapi switch yang menghidupkan relaynya, yang berupa rangkaian elektroniknya itu ya. Akan saya cari nanti ya. Ya ini guys ya. Oke banget ya. Oke. Nanti untuk penyelesaiannya akan saya video lagi, mencari masalahnya di mana dan penyelesaiannya gimana. Jadi saya membuat keputusan ini dilepas lagi guys ya dari boxnya, dan sekalian saya akan buka relaynya dulu. Masalahnya komponennya itu ada ini nyelekit di antara relaynya di daerah sini. Ini ada transistor kayaknya pecah, dan juga ada zener. Entah zenernya itu masih normal apa enggak, akan saya ukur juga, nanti akan saya buka. Oke. Ini solderannya sudah lepas guys ya, solderan relaynya. Entah ini gampang nyabutnya apa enggak. Oh ternyata gampang. Pakai disemprot ya. Ini guys ya, ada zener dan sekaligus TR di sini. Mau saya buka juga. Entah nomornya nomor berapa ini ya, masih belum kelihatan soalnya masih belum dilepas, terlalu jauh gak kelihatan. Ya ini sudah kena guys ya, yang namanya transistor delek atau singitan di sini di sebelahnya relay. Makanya relaynya usah dibuka dulu ya untuk ngelepas TR ini, transistor ini, nomornya ini guys ya.
9013. Ini untung pecahnya gak nemen ya, masih bisa tersisa nomornya ini. Kayaknya ada sirupnya saya ini, tak cari dulu. Ya ini ada guys, untung saya nyadang ya. 9013. Ternyata entah ini diode apa ini diode Zener, ini korslet guys ya, atau short. Jadi kalau dibolak-balik itu ya tetap nyambung, yang harusnya tidak seperti itu ya. Coba ini akan saya tes ya. Saya mic-nya taruh di sini biar bunyi titnya itu kedengeran. Ya itu ya. Berarti ininya sudah short juga harus diganti. Oke, akan saya buka dulu. Ternyata setelah saya buka guys ya, ini sudah dipasang lagi. Yang ini kalau begini ya, kalau diposisikan seperti ini belakangnya, di sini belakangnya, di sini depannya ya. Ini kipasnya di sini. Jadi kipasnya dua, kipas yang di bodi dan kipas yang di tengah ini. Terus relaynya di sini. Lah di atas relay, satu langkah di atasnya relay ini adalah diode guys ya. N4140 N4148 yang ini. Yang di atasnya itu adalah diode Zener 4V7. Saya ini adanya 4V2 kalau nggak salah, mau dipasangkan di sini. Ya mungkinlah bisa membuat S9013-nya lebih awet, transistornya yang ini. Oke, akan saya solder dulu ya. Sekarang saya akan melakukan pemasangan transistornya guys ya, dengan Zenernya sekalian. Ya ini transistornya tetap pakai yang S9013 ya. Ya ini ya kelihatannya. Ya itu ya. Dan Zenernya ini, tapi yang jelas karena nomornya terlalu kecil, angkanya terlalu kecil mau dilihat, saya pakai tester ini guys ya. Apa betul ini 4V2 atau 4,2 volt? Ya, saya matikan lampunya dulu. Ya betul ya, 4V2 ya. Ya, saya hidupkan lagi lampunya, akan saya solder dulu ini. Kalau yang tadinya itu 4V7, ikutan pabrikannya saya kasih 4V2 dengan harapan TR-nya itu bisa awet, tapi bisa apa enggak menghidupkan relaynya ini kalau Zenernya diganti yang lebih kecil nilainya ya. Oke, akan saya solder dulu guys ya. Zenernya sudah terpasang ini guys ya. Ya ini ya. Ya ini Zenernya ya. Sengaja saya skip barusan karena kesulitan megang solder sambil terhalang oleh kamera. Ya ini sudah terpasang. Saya akan ngetes guys ya.
akan ngetes dihidupkan, dihubungkan dengan PLN, yaitu sudah saya tancapkan ya. Ya, ini kabelnya pakai etesan jepitan kayak gini, kalau kena sentuh bisa kaget saya ini. Ini saya letakkan di atas relaynya, mic ya, micnya akan saya letakkan di atas relay biar ketemu bunyi kliknya, biar kedengeran bunyi kliknya. Ini bisa berfungsi dengan normal apa enggak. Ini kalau nanti klik bunyinya akan kedengeran ke audio videonya. Ya, bunyi guys ya. Kliknya sudah kedengaran, berarti sudah nyambung. Yang namanya relaynya sudah nyambung. Coba akan saya matikan. Ya, bunyi klik lagi, berarti sudah putus. Nah, ini sudah mau ditancapkan relaynya, ditancapkan di sini. Relaynya sudah terpasang guys ya. Ini sudah mau disolder. Langsung sebentar lagi masuk boxnya, langsung dites. Ya, ini guys ya, akan kembali kayak asal ya. Khusus untuk mesin las inverter ProHack yang tipe ini guys ya, entah tipe lainnya, jangan lupa kalau sudah masuk box kayak gini, kipasnya itu jangan lupa untuk disolder ulang, karena biasanya keburu-buru menyepelekan langsung dipasang, ingin dites gak taunya kipasnya itu masih belum dipasang. Walaupun sebetulnya kipasnya itu, kipas pendinginnya itu ada dua ya, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Ini yang di belakang ini ya, gak pakai soketan tapi langsung disolderkan kayak gini. Yang ngebles di sebelah atas, yang min sebelah bawah. Ini sudah terpasang secara utuh guys ya, tapi tidak betul-betul utuh, tapi tutup atasnya ini masih belum dipasang ya, itu ya. Dan juga guys ya, jangan lupa untuk tancapkan soket-soketnya. Biasanya kalau keburu-buru mau ngetes sudah sampai ditancapkan soketnya itu. Kalau untuk potensionya ini lain ya, isi 3. Terus untuk lampu itu ada 2, untuk power dan OC. Soketnya atas bawah, lampu atas ditancapkan ke soket atas, lampu bawah ditancapkan ke soket bawah. Jangan sampai terbalik, masalahnya nanti akan salah tanggap loh. Ini OC-nya kok hidup, powernya kok mati, padahal itu terbalik. Jadi yang benar itu powernya hidup, kalau ada masalah OC-nya yang akan hidup, yang akan menyala. Oke. Sekarang saya akan tes las guys ya. Ini sudah akan saya hidupkan. Perhatikan lampu power dan lampu OC. Saya nyalakan ya. Ini dalam keadaan nutup kayak gini. Maksudnya ampernya, ukuran ampernya nutup sampai 20, fullnya ini 120, tengah-tengahnya 60. Ya, lampu powernya hidup, tapi OC-nya kalau baru dihidupkan, mesinnya kalau baru dihidupkan, lampu OC-nya nyala sebentar guys ya, kemudian mati. Akan saya coba ngelas. Ya, ini ya, kalau dilengketkan terus kayak gini lampu OC-nya nyala guys ya.
Coba akan saya naikkan ke 30 ampere. Ada nyalanya juga, tapi apinya tidak kuat untuk memendarkan stick lasnya ini. Saya naikkan 45, tetap apinya kecil masih ya. Saya naikkan ke 60. Wah, ini baru lumayan sip guys ya. Tapi kalau lengket tetap lampu OC hidup ya. Ya. Kemudian saya fullkan 120. Ya normal guys ya, lampu OC tidak nyala. Coba di 80 atau apa tetap masih bisa seperti itu, lampu OC nya tidak nyala. Ya oke banget guys ya. Oke, gitu aja guys ya. Sepintas mengenai perbaikan mesin las merek ProHack inverter 120. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi mereka-mereka service one, service wati